Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Kita awali untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, kita akan melanjutkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Di pertemuan kemarin itu di bab 1 tentang permainan bola besar ya. Untuk di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ke bab 2 yaitu tentang permainan bola kecil. Dan yang akan kita bahas untuk yang pertama ini adalah permainan bulu tangkis ya. Kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama mengidentifikasi berbagai keterampilan gerak awalan, teknik servis, pukulan lob dalam bulu tangkis. Terus yang kedua menjelaskan berbagai keterampilan gerak awalan, teknik servis, teknik pukulan lob dalam bulu tangkis dengan benar. Yang ketiga menjelaskan cara melakukan berbagai keterampilan gerak teknik servis, teknik pukulan lob dalam bulu tangkis dengan benar. Dan yang terakhir mempraktikkan teknik servis, teknik pukulan lob dalam bulu tangkis yang benar ya. Itu untuk tujuan pembelajaran di bab kedua ini tentang permainan bola kecil yaitu permainan bulu tangkis. Kita lanjut. Sebelum kita mengawali untuk pembahasan tentang teknik dasar, kita awali dulu dengan pembahasan tentang sejarah. Sejarah tentang permainan bulu tangkis di dunia maupun di Indonesia, yaitu untuk yang pertama kita bahas tentang sejarah bulu tangkis dunia ya. Yang pertama, bulu tangkis itu adalah permainan kuno yang sudah dimainkan oleh anak-anak dan dewasa sejak 2000 tahun yang lalu di dataran Cina, Jepang, India, Thailand, dan Yunani. Di Jepang, konon katanya permainan bulu tangkis ini dilakukan dengan kok tapi tanpa menggunakan raket ya. Jadi menggunakan telapak kaki. Itu kalau di Jepang. Kalau di Inggris itu abad pertengahan orang-orang mulai mengenal badminton atau bulu tangkis ini dari sebuah rumah di kawasan Gloucestershire 200 km dari London. Ya, itu asal mulanya permainan bulu tangkis di negara Inggris ya. Lalu pada tahun 1899 itu badminton resmi milik Inggris ya. Itu. Lalu dibuatlah federasi ya. Tahun 1820 itu dibentuk federasi BWF atau Badminton World Federation yang berdiri tahun 1934 ya. Itu jadi cikal bakalnya itu adalah dari negara Inggris ya. Maka dibentuklah BWF atau Badminton World Federation. Lalu setelah itu dimulai turnamen atau kejuaraan yang paling tua, yaitu adalah All England ya. Itu yang digelar di Guildford, Inggris pada 4 April 1899 ya. Itu sejarah singkat tentang bulu tangkis di dunia. Kita lanjut untuk sejarah bulu tangkis di Indonesia ya. Ini pertama kali masuk di Indonesia tahun 1930-an ya. Sebelumnya negara tetangga Malaysia dan Singapura sudah lebih dulu mengenal karena Inggris yang dulu menjajah, mereka sempat memperkenalkan olahraga tersebut ya. Jadi sebelum Indonesia ya masuk ke Indonesia itu negara tetangga Malaysia dan Singapura itu sudah mengenalnya lebih dahulu ya. Baru pada tahun 1933 itu ada perkumpulan di Indonesia atau bulu tangkis di Indonesia. Yang pertama kali adalah Bataviase Badminton Bund ya. Itu adalah yang membawa adalah Belanda dahulu pada tahun 1933. Lalu pada tahun 1951 setelah Indonesia merdeka itu dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Itu baru dibentuk ya.
Itu secara singkat, silakan dibaca di slide, bila perlu di pause terlebih dahulu. Kita lanjut langsung ke peraturan ya. Sebelum kita masuk ke teknik dasar, kita akan membahas tentang peraturan permainan bulu tangkis ya. Secara garis besar untuk permainan bulu tangkis itu ada 2 regu ataupun 2 pertandingan, ataupun ada 2, yaitu tunggal dan ganda ya. Kalau untuk ganda itu ada lagi ganda campuran ya. Untuk tunggal itu bisa dimainkan oleh putra ataupun putri ya. Untuk ganda itu satu tim 2 orang, itu bisa laki-laki lawan ataupun putra lawan putra ataupun putri lawan putri. Terus untuk ganda campuran itu ada 2 orang, yang biasanya itu 1 putra dan 1 putri, jadi dicampur seperti itu untuk permainan. Untuk penentuan awal permainan itu dilakukan dengan undian, yang dengan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Itu untuk memulai ataupun mengawali siapakah yang akan melakukan servis terlebih dahulu. Nah, itu ke perhitungan skor. Nah, ini untuk perhitungan skor ini terjadi banyak perubahan. Yang dahulunya itu untuk pertandingan bulu tangkis itu menggunakan 15 poin ataupun 15 pindah servis ataupun ganti tempat. Itu dulu ya. Namun setelah berkembangnya zaman, peraturan itu diubah menjadi penentuan skor dengan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak yang dilakukan dengan rally point, yaitu dengan poinnya ya, yang poinnya itu yang mengumpulkan 21 lebih dahulu akan menjadi pemenang. Dan apabila yang imbang 20 lawan 20 itu dinamakan juice. Itu pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Itu tentang perhitungan skor ya. Untuk perlengkapannya itu yang digunakan adalah raket, kok ya, itu yang paling penting. Untuk raket itu memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu ataupun aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Untuk kok itu terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus yang berdiameter 25 sampai 28 mm. Berat standar kok itu sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok itu antara 64 sampai 74 mm ya. Itu tentang perlengkapan bulu tangkis. Untuk pelanggarannya silakan dibaca, itu yang tidak diperbolehkan dalam permainan bulu tangkis. Itu silakan di pause dulu untuk membacanya lebih lanjut. Kita lanjut ke yang selanjutnya tentang ukuran lapangan bulu tangkis. Nah, ini ya, silakan kalian lihat di gambar itu adalah kurang lebih untuk gambar ukuran lapangan bulu tangkis ya. Jadi lapangan bulu tangkis itu terdiri dari 2 garis ya, garis luar dan garis dalam. Untuk garis luar itu biasa dilakukan untuk ganda. Untuk garis dalam itu biasa dilakukan untuk tunggal ya. Jadi ada kegunaannya sendiri untuk garis itu. Kenapa garisnya? Banyak yang tanya mungkin, kenapa garisnya kok double, Pak? Itu bisa saya jelaskan. Untuk yang garis itu ada fungsinya. Untuk garis luar itu untuk ganda campuran ataupun ganda. Untuk yang garis dalam itu biasanya untuk tunggal ya. Itu silakan dibaca untuk ukuran lapangan yang standar PBSI ataupun Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dengan BWF itu cukup berbeda ya. Jadi mungkin nanti ada perbedaan dalam lapangan bulu tangkis di Indonesia maupun di dunia. Itu silakan di pause slide-nya bila perlu dibaca terlebih dahulu lalu dipahami juga untuk gambarnya. Kita lanjut.
permainan bulu tangkis. Melalui kemampuan memvariasikan dan mengkombinasikan gerak spesifik permainan bulu tangkis, kamu akan terampil menguasai, mengarahkan, dan memainkan kok. Ya, itu kita langsung memasuki ke teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang paling dasar itu adalah, untuk teknik dasar itu yang pertama adalah teknik memegang raket, servis, mengembalikan servis, pukulan, gerak kaki, sikap maupun posisi badan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 teknik dasar yang wajib kita pahami ataupun kita pelajari untuk agar bisa menjadi atlet bulu tangkis yang baik. Namun di sini untuk pembelajaran itu saya akan menjelaskan teknik dasarnya. Ya, untuk yang pertama teknik dasar memegang raket. Nah, ini silakan lihat di gambar. Untuk teknik dasar itu ada berbagai macam dalam permainan bulu tangkis. Ya, untuk teknik dasar untuk cara memegang itu ada American grip, English grip, terus ada forehand grip, backhand grip. Itu banyak sekali fungsinya. Tapi yang akan kita bahas di sini itu adalah tentang teknik memegang raket, forehand dan backhand. Untuk forehand itu pada umumnya tangan memegang pegangan raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut huruf V. Silahkan lihat di gambar. Terus lalu untuk teknik backhand itu hampir sama dengan forehand, hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Ya, silahkan lihat di gambar untuk agar kalian lebih paham lagi. Itu teknik memegang raket, ya. Dan untuk teknik memegang raket ini banyak fungsinya. Untuk forehand itu biasa untuk melakukan smash, itu lebih kuat untuk teknik forehand. Lalu untuk backhand itu biasanya untuk lakukan untuk netting ataupun servis pendek. Itu untuk teknik memegang raket. Kita lanjut untuk teknik servis. Nah, ini servis artinya memukul kok untuk memulai pertandingan, ya. Jadi untuk servis ini dimulainya pertandingan itu dilakukan servis terlebih dahulu, dan ada 3 macam untuk servis yang kita bahas di sini. Servis pendek, servis panjang atau tinggi, dan backhand. Untuk backhand ini biasanya atau istilah lainnya itu adalah servis kejut, ya. Untuk servis pendek itu pemain kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Jadi untuk servis pendek ini hanya jatuh di depan ataupun di garis depan lawan, ya. Untuk servis panjang ini biasanya dilakukan untuk servis pemain ataupun pertandingan tunggal, ya. Biasa dilakukan seperti untuk servis pendek itu biasa dilakukan untuk ganda, ya. Kita lanjut untuk pembahasan tentang servis, yaitu servis yang pertama adalah servis pendek, ya. Silakan dibaca untuk tata caranya, untuk cara melakukannya bagaimana untuk servis pendek. Lalu gambarnya juga dilihat, lalu dipahami cara melakukannya bagaimana. Jadi untuk servis pendek ini, untuk pegangan raket itu dilakukan ataupun digunakan adalah backhand, ya. Jadi kok ditaruh di depan raket, ya, lalu dipukul ke depan, ya, tuh, sehingga bisa melewati net, ya. Dan tidak boleh untuk kok itu menyentuh net saat melakukan servis pendek. Itu untuk servis pendek. Silahkan di pause terlebih dahulu videonya, lalu dipahami tata cara melakukannya, lalu dilihat untuk gambarnya untuk servis pendek. Kita lanjut ke servis panjang atau tinggi. Nah, ini servis ini biasanya digunakan untuk pertandingan tunggal. Tujuan utamanya menggunakan servis panjang adalah agar melempar kok setinggi dan sejauh mungkin ke arah belakang area lawan, ya. Jadi untuk servis panjang ini digunakan untuk pertandingan tunggal. Jadi lebih efisien untuk pertandingan tunggal. Karena apa? Kalau pertandingan tunggal itu tidak secepat untuk pertandingan ganda, ya. Karena pertandingan tunggal itu sedikit lebih santai, tetapi untuk daya tahan ataupun fisiknya itu akan lebih terkuras, ya. Untuk tata caranya silahkan di pause videonya lalu dibaca. Untuk gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi berbeda dengan untuk servis pendek itu menggunakan backhand atau pegangan raket backhand. Untuk servis panjang itu menggunakan pegangan raket forehand. Jadi
di belakang raket koknya, jadi dipukul ke depan atas, jadi koknya melambung sangat tinggi ya. Tuh. Silakan dibaca, di pause terlebih dahulu untuk videonya untuk memahami cara melakukan servis panjang. Kita lanjut ke pukulan lob. Nah, ini untuk pukulan lob itu tujuannya adalah menjatuhkan shuttlecock dekat dengan garis belakang. Dalam permainan bulu tangkis dinamakan pukulan lob. Biasanya dengan mengarahkan bola menuju garis belakang wilayah permainan lawan, maka terdapat waktu untuk mempersiapkan diri akan serangan berikutnya. Jadi untuk pukulan lob ini digunakan untuk mempersiapkan diri akan serangan berikutnya ataupun untuk strategi bagaimana untuk menyerang lawan ataupun untuk menangkis serangan dari lawan ya. Pukulan lob ini identik dengan pukulan yang dilambungkan sangat tinggi dan menuju ke garis belakang wilayah permainan lawan. Jadi sering sekali untuk dilakukan untuk mendelay permainan ataupun mengatur tempo ataupun waktu permainan agar tidak terlalu cepat ya. Untuk pukulan lob itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu deep lob atau clear dan attacking lob atau clear ya. Untuk deep itu pukulan yang bolanya tinggi ke belakang. Untuk attacking pukulan bolanya tidak terlalu tinggi. Jadi ini yang membedakan hanya tinggi kok atau bolanya ya. Kita lanjut untuk langkah-langkahnya ya. Silakan kalian baca di slide ya. Lalu dipahami untuk gambarnya juga ya. Tuh. Untuk pukulan lob ini untuk poin pentingnya adalah posisi badan dan posisi kok. Bagaimana cara menempatkan posisi badan saat kok itu melambung di atas kita ya, di atas kepala kita, itu baru dilakukan pukulan lob ya. Itu kita lanjut ke variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan forehand. Ini bisa kalian terapkan dengan teman kalian untuk melatih servis panjang dan pukulan forehand ya. Lanjut yang kedua, variasi dan kombinasi servis panjang dan pukulan backhand. Nah, ini kalau tadi yang pertama itu pukulan forehand, kalau yang kedua ini adalah pukulan backhand ya, untuk melatih pukulannya bisa diarahkan. Lanjut yang ketiga, servis pendek dan pukulan forehand. Ini variasi yang ketiga. Silahkan lihat di gambar ya. Kita lanjut yang keempat, itu servis pendek dan pukulan backhand. Itu sama saja dengan yang slide ketiga tadi, tapi untuk pukulannya, untuk menerima servisnya itu dengan pukulan backhand. Terus yang kelima itu adalah variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand. Jadi dikombinasikan. Kita lanjut yang keenam, itu adalah kombinasi dari ketiga teknik, yaitu servis panjang ataupun pendek dengan pukulan forehand dan backhand. Jadi dilakukan berulang-ulang dengan kombinasi yang berbeda-beda ya. Dan ini yang ketujuh, itu ditambahi dengan pukulan smash. Kalau pukulan smash ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut nanti di tingkat yang lebih tinggi lagi, di SMA ataupun di SMK ataupun di perkuliahan nanti ya. Bermain bulu tangkis dengan peraturan yang dimodifikasi ya. Jadi untuk permainan bulu tangkis ini bisa kita modifikasi cara melakukannya permainan bagaimana ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini tentang permainan bulu tangkis ya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak pribadi saya ya, ataupun WA pribadi saya. Dan apa yang belum paham nanti kalian bisa cari di Google ataupun di internet, nanti banyak sekali ya. Itu saja, kita tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga imun, selalu berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.